Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendengar statement seseorang atau beberapa orang bahkan hamba Tuhan pada saat berdoa, mereka mengucapkan apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Dan ini selalu dikaitkan dengan doa permohonan atau permintaan yang penuh dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mengabulkan permohonan dan doa kita. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu ada yang mempraktekkan hal ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan doa atau permohonan kita Bapak Ibu. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, itu bicara tentang keputusan yang diambil oleh para penatua atau pemimpin jemaat untuk mendisiplinkan orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa di dalam komunitas atau kelompok orang percaya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan permohonan doa secara kolektif atau kesepakatan bersama di bumi ini, maka Tuhan akan mengabulkan atau menyetujui akan hal itu. Nah, pemahaman ini mungkin berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pahami dan ikuti selama ini. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur Bapak Ibu, dan saya akan menggunakan literatur Yahudi karena bagaimanapun latar belakang Tuhan Yesus ketika dilahirkan sebagai manusia adalah orang Yahudi. Maka kita harus melihat dan memahami berdasarkan kacamata orang Yahudi, berdasarkan latar belakang Yahudi, bukan dari kacamata atau latar belakang denominasi kita masing-masing. Dan saya harus akui Bapak Ibu bahwa pengguna statement apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, yang salah memahami hal itu lebih banyak dari golongan karismatik. Nah, saya tidak anti karismatik Bapak Ibu, saya ini karismatik, dilahirkan secara rohani di karismatik. Namun saya mengasihi Bapak Ibu, sebagai seorang penerjemah Alkitab, saya harus berdiri di atas teks dan saya harus berdiri di atas pemahaman seperti apa yang dipahami oleh penulis Alkitab, bukan apa yang dipahami oleh denominasi kita masing-masing. Nah, mari kita lihat literaturnya Bapak Ibu. Di dalam Messianic Commentary berdasarkan Rabbi Barney Kasdan, dituliskan di sana, apapun yang kamu larang di bumi akan dilarang di surga. Ini bukanlah seperti cek kosong terhadap keinginan kita dan bahkan, perhatikan, tidak berhubungan langsung dengan doa. Seperti dalam Matius pasal 16, kita ingat bahwa terminologi tersebut mencerminkan keputusan hukum para rabi, bukan permintaan pribadi. Melarang sesuatu dalam bahasa Ibrani-nya adalah asud, berarti memberikan keputusan halakha terhadap tindakan tersebut. Misalnya, Talmud berbicara tentang mengikat suatu hari dengan menyatakannya sebagai hari puasa berdasarkan Traktat Ta'anit 12a, sehingga membuat makanan dilarang untuk dimakan. Konteks janji Yesua di sini harus diingat. Perhatikan, ini bukan berbicara tentang masalah doa atau peperanan rohani seperti yang sering diterapkan. Tetapi Yesua berbicara panjang lebar tentang keputusan hukum mengenai masalah pendisiplinan dalam komunitas Mesianik. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam komunitas Yahudi, halakha, keputusan hukum lokal, seringkali diungkapkan oleh sekelompok tiga rabi yang dikenal dengan Beit Din atau rumah penghakiman. Intinya, Yesua sedang mendirikan Beit Din Mesianik yang mampu memutuskan hal-hal penting bagi para pengikutnya. Keputusan-keputusan mereka bukanlah sebuah tebakan cerdas mengenai apa yang benar, namun bentuk kata Yunaninya adalah perfect tense, dengan tegas menyatakan bahwa apapun yang telah menjadi keputusan Tuhan di surga akan dinyatakan kepada kepemimpinan yang tulus di bumi. Entah itu dilarang dalam bahasa Ibrani-nya adalah asur atau diizinkan dalam bahasa Ibrani-nya mutar. Tuhan akan mengungkapkan kehendaknya dalam konflik relasional tersebut. Jika kalian berdua di bumi ini sepakat mengenai sesuatu, keputusan akan diambil langsung dari Bapa di surga. Nah, Rabbi Barney Kasdan menyinggung tentang teks bahasa Yunani tersebut Bapak Ibu, yaitu perfect tense. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 18 ayat 18, kata yang pertama, DCT, itu adalah untuk di bumi, yang saya beri warna biru. Bentuk kata bakunya adalah deo, itu adalah kata kerja aorist, aktif, subjunctive, second person, dan plural. Sementara kata yang kedua itu adalah dedemena untuk Urano atau surga, yang saya beri tanda warna kuning. Bentuk kata bakunya sama, yaitu deo, merupakan kata kerja perfect, pasif, participle, plural, nominatif, dan neuter. Nah, perhatikan secara morfologisnya yang saya beri tanda warna biru dulu Bapak Ibu. Ada kata kerja aorist. Nah, aorist tidak selalu diterjemahkan past tense Bapak Ibu. Aorist itu artinya adalah tidak spesifik waktu dikerjakan dan tidak ditentukan kapan kegiatan atau perbuatan itu dilakukan.
Nah, selanjutnya ada kata kerja aktif di sana berarti para penatua atau para rabi atau para pemimpin memutuskan sesuatu itu secara aktif di bumi. Nah, ada kata subjunctive. Subjunctive adalah probabilitas atau kemungkinan. Jadi, kalau kita artikan Bapak Ibu secara morfologis teks Yunani ini, maka artinya adalah para penatua mungkin memutuskan sesuatu. Dan memutuskan itu adalah di bumi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya perhatikan secara morfologisnya yang saya beri warna kuning. Nah, ada kata kerja perfect. Nah, perfect itu adalah suatu perbuatan yang sudah dikerjakan di masa lalu dan masih tetap memiliki dampak. Selanjutnya adalah kata kerja pasif, berarti diputuskan, bukan memutuskan. Berbeda tadi yang sebelumnya, memutuskan atau mengambil tindakan itu secara aktif di bumi. Jadi kalau kita artikan Bapak Ibu secara morfologis teks Yunani ini, maka artinya adalah keputusan itu sudah diputuskan duluan. Di mana? Di surga. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa apa yang kita doakan dan minta di bumi ini maka akan disetujui oleh surga atau disetujui oleh Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Tinggalkan pemahaman itu. Bukan kita yang mengatur surga untuk memutuskan apa yang kita minta atau putuskan di bumi ini Bapak Ibu. Tetapi keputusan itu sudah diambil atau diputuskan oleh surga terlebih dahulu pada waktu kita memutuskan sesuatu di bumi ini. Jadi jangan ada lagi pemahaman kita bisa membuat surga setuju atau sepakat dengan apa yang kita doakan atau yang kita sepakati di bumi ini. Surga sudah duluan memutuskan. Jadi duluan surga baru bumi. Jangan dibalik, bukan bumi yang mengatur surga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang memiliki pemahaman bahwa apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, ini berbicara tentang permintaan atau permohonan doa secara spesifik. Saya mengasihi Bapak Ibu semua, tinggalkan pemahaman itu. Ini bukan bicara permohonan doa atau keinginan personal Bapak Ibu, ini adalah keputusan pendisiplinan anak-anak Tuhan di dalam jemaat. Bapak Ibu yang memiliki pemahaman bahwa apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga itu berbicara tentang peperangan rohani seperti mengikat setan-setan, mengikat roh-roh atau kedagingan. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Tinggalkan pemahaman itu. Ini bukan bicara tentang mengikat setan-setan atau mengikat roh-roh atau mengikat kedagingan Bapak Ibu. Ini bicara tentang pendisiplinan jemaat, pendisiplinan anak-anak Tuhan dalam komunitas Kristen, komunitas orang percaya yang mana orang itu melakukan kesalahan dan kita wajib mendisiplinkan orang itu. Dan tentu keputusan ini diambil oleh para penatua atau para pemimpin jemaat. Jadi Bapak Ibu, kita sudah paham bahwa apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Itu bukan bicara tentang doa, itu bukan bicara tentang kesepakatan kita di bumi ini untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Dan itu juga bukan bicara tentang peperangan rohani dan mengikat roh-roh kedagingan atau roh-roh yang lain Bapak Ibu. Atau mengikat setan-setan. Tapi itu bicara tentang pendisiplinan anak-anak Tuhan yang melakukan kesalahan atau dosa di dalam komunitas jemaat. Atau di dalam komunitas orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua untuk kita bisa sama-sama berjalan di dalam kebenaran berdasarkan apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui penulis Alkitab. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Nah, kalau Anda mendukung guru-guru yang membuat Anda semakin memahami firman Tuhan dengan benar dan membuat pengetahuan Anda bertambah dan Anda bertumbuh secara rohani dengan sehat, maka dukungan dan persembahan Anda turut ambil bagian dalam menyampaikan ajaran yang benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 8. Namun, jika Anda mendukung guru-guru palsu yang tidak membuat Anda memahami firman Tuhan, malah membuat Anda keliru dan pengetahuan Anda akan firman Tuhan tidak bertambah atau jalan di tempat, Anda tidak bertumbuh secara rohani dengan sehat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Anda lebih mencintai denominasi Anda dibandingkan mencintai kebenaran firman Tuhan, maka persembahan dan dukungan Anda malah akan mendatangkan penghakiman bagi Anda Bapak Ibu. Karena apa? Karena Anda terlibat menyampaikan ajaran yang palsu, ajaran yang salah, atau ajaran yang sesat. Mari dukung terus Bapak Ibu channel ini untuk membuat Anda semakin teredukasi dan memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan yang benar oleh kuat kuasa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Inilah channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.